Sebanyak 127 warga terdampak bendungan Semantok dari Desa Tritik dan Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, kembali menerima pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah tahap kedua. Pada tahap kedua ini, terhitung total sebanyak 240 warga telah menerima uang pembayaran ganti rugi. Meski penyerahan uang ganti rugi lahan hampir mencapai 100%, tetapi saat ini masih ada 4 warga yang menolak untuk direlokasi. Penyerahan uang ganti rugi ini pun diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, di halaman kantor proyek pembangunan Bendungan Semantok. Penyerahan uang ganti rugi lahan ini diserahkan langsung kepada warga yang disalurkan langsung via rekening melalui Bank Rakyat Indonesia. Acara ini pun dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Kepala BPN Nganjuk Masduki, PPK Bendungan 2 BBWS Brantas, serta Forkom Pimcam Kecamatan Rejoso. PLT Bupati Nganjuk Kang Marhen menjelaskan, pada penyerahan uang ganti rugi pengadaan lahan tahap kedua ini sudah hampir mencapai 100%, sebab masih terdapat 4 warga yang belum menerima. Ini dikarenakan alasan nilai ganti rugi yang belum sepadan, sehingga pemerintah akan melakukan konsinyasi kepada 4 warga yang belum menerima uang ganti rugi lahan tersebut. Sementara itu pihaknya berharap kepada seluruh warga yang telah menerima uang ganti rugi agar dapat menggunakan uangnya secara bijak dan sebaik mungkin. Jumlahnya kurang lebih 127, sehingga total sekarang yang sudah cair kurang lebih 240 bidang ya. Jadi menyisakan 4 bidang, sehingga nanti solusinya apa ya, konsinyasi. Jadi uang kita dengan ke pengadilan biar nanti beliau-beliau yang punya hak nanti berhubungan dengan pengadilan. Ada beberapa hal tadi masukannya dalam dialog itu. Yang pertama berkaitan dengan tanah relokasi. Yang pertama belum siap, mungkin nanti akan ke tim. Terus kemudian yang kedua, jalan akses juga kita akan coba untuk benahi. Yang ketiga, memang Pemda belum dapat kepastian betul. Tadi juga waktu kita tanya, alhamdulillah memang kita berharap betul warga Kedung Pingit, Kedung Noyo itu bisa menempati tanah yang kita sediakan. Sementara itu PPK Bendungan 2 BBWS Brantas, Arif Rahman menjelaskan, saat ini progres pembangunan Bendungan Semantok telah mencapai 76%, sehingga ditargetkan pada bulan Juli mendatang dapat mencapai target pembangunan mencapai 100%. Pihaknya juga mengaku pada musim penghujan ini proses pengerjaan pembangunan hanya mencapai 30 hingga 50% jika dibandingkan pada musim kemarau. Sampai dengan awal tahun 2022 ini Bendungan Semantok progres pembangunannya sudah 76% secara keseluruhan, dan diharapkan bisa selesai tahun ini dan bisa dilakukan pengisian awal waduk di bulan Juni. Tadi sudah disampaikan sama Pak PLT Bupati, di bulan Juni itu nanti direncanakan untuk diisi pertama pengisian awal waduk. Diharapkan nanti setelah ada di elevasi tertentu nanti bisa diresmikan oleh Pak Presiden. Apakah di musim penghujan ini ada kendala pembangunan? Terus terang memang iya, karena kondisi cuaca ini berpengaruh dengan produktivitas kerja dari teman-teman penyedia jasa. Dengan adanya hujan yang masih relatif tinggi, di mana pada saat musim penghujan ini praktis hanya bisa bekerja di pagi hari sampai dengan siang, karena setelah zuhur itu pasti sudah hujan. Itu kendalanya masih itu. Jadi produktivitas di musim penghujan kurang lebih 30-50%. Target pembangunan saat ini difokuskan pada pengerasan lahan tanggul yang berada di bendungan dan pengerukan lahan warga usai direlokasi. Karena masih ada sejumlah kendala, rencananya peresmian proyek strategis nasional Bendungan Semantok ini akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juli mendatang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV.